Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Farel Akbar DZK dengan NPM 241506109 dari kelompok 1B. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir dari judul 5, yaitu adalah pengkodean. Jadi di sini tugas itu adalah untuk menjelaskan rangkaian encoder dan decoder. Jadi di sini ada rangkaian kedua, yaitu adalah decoder, yang dimana decoder di sini itu menggunakan IC7447 atau common anoda. Jadi di sini tuh yang kita perluin pertama itu adalah resistor. Jadi yang di atas dari sini ya, dari bagian pencarian itu ada resistor. Jadi 220 R-nya adalah resistor. Resistor itu terdiri dari 7 agar si LED ini atau si 7 segmen ini bisa bekerja dengan baik. Yang kedua itu ada 7 segmen sendiri yang terdiri dari 7 LED atau 7 batangan yang dimana dikontrol oleh output dari si biner tersebut atau dari awal sini dari input menuju output dan dia masuk ke 7 segmen. Berikutnya itu ada isi 7447 sendiri atau anoda, common anoda ya. Jadi di sini dia itu adalah common anoda. Nih. Terus berikutnya itu ada logic probe big. Jadi logic probe ini sebenarnya tujuannya untuk ngecek aja di bagian ininya agar output itu bisa terbaca dari segmen segmennya sendiri. Kayaknya di sini tuh harusnya ya ada satu lagi guys. Iya benar, di bagian sini tuh ada satu lagi cuman kayaknya nggak ke input saat pemindahan. Jadi kita tambahin aja dulu. Nah harus gini ya. Oke. Nah gini, jadi di sini tuh ada 7 logic probe yang dimana logic probe itu berfungsi untuk melihat output dari hasil input dari binernya untuk menuju ke desimal. Lalu yang terakhir ada logic state sebagai input binernya tadi. Oke, berikutnya itu ada dari pin di IC. Jadi untuk pin 7 itu sebagai input pertama dan dideklarasikan oleh A. Yang kedua itu di pin 1 dia jadi B. Yang kedua itu ada pin ketiga, pin kedua itu ada input C, pin keenam ada input D, dan pin keempat ini jadi BRBO yang fungsinya untuk menghadang atau menonaktifkan dari si server segmennya ini. Jadi fungsinya itu buat menghadang aja sih sebenarnya. Nah, di sini itu di bagian sini dia itu adalah active high. Namun di bagian ini si LED-nya atau di seven segmennya dia itu active low. Jadi kalau angkanya 0 dia hidup nih LED-nya. Tapi kalau angkanya 1 kayak yang di sini dia itu mati. Oh iya, sebelumnya jelasin dulu. Ini tuh ada yang pertama ini yang paling atas ini A, B, C, D, E, F, G. Jadi yang di sini juga tuh yang atas ini A, B, C, D, E, F dan yang mati ini adalah G. Sesuai lah ya sama outputnya. Lalu di bagian ini di output itu ada key A di pin 13, key B di pin 12, key C di pin 11, key D di pin 10, key E di pin 9, key F di pin 15, dan key G di pin 14. Mungkin udah di situ aja sih kalau untuk penjelasan pin-pinan. Langsung aja kita coba. Udah ya. Nah, jadi tuh kenapa sih kok ini semuanya nol gitu ya? Tapi di sini tuh ada yang nyelip satu. Kenapa? Dan ini kan kayak cuman dua nih di pin 4 ke BRBO doang yang di bagian merah atau pin 14 aja. Nah, jadi di BRBO itu kan sama kayak tadi yang di awal saya jelasin, fungsi BRBO itu adalah untuk menghadang. Jadi itu menonaktifkan LED agar si seven segment itu bisa bekerja dengan baik atau mengeluarkan inputnya sesuai dengan angka yang diberikan dari biner ini. Misal, dia kalau dikasih input satu biner apa biner 0001, dia bakal muncul angka satu nih. Nah, jadi kan dia itu menyesuaikan dari angka yang dimunculin di desimal gitu. Jadi untuk input yang pertama tuh dibaca dari bawah ya, dari biner itu dibaca dari bawah, dari 0000, bukan dari atas. Jadi untuk yang pertama itu adalah biner 0001 atau bagian desimal adalah 1. Nih. Jadi gini bentukannya. Jadi yang berubah itu ada di bagian, ada banyak bagian nih yang berubah. Jadi banyak banget yang mati. Jadi yang hidup di sini tuh cuman eh, B sama C doang. Yang mati itu ada banyak banget nih.
Ada hampir semuanya. D, E, F, A, D, E, F yang mati. Di sini tuh, yang berubah. Untuk yang input yang kedua itu ada di sini. Salah, sorry. Nih, ini dua. Jadi ini kayak penambahan juga ya. Jadi kayak 0010 itu adalah hasil dua biner. Biner 0010 itu adalah desimal dari dua. Dan di sini tuh yang berubah itu ada di bagian eh key C sama key F. Tuh. Jadi hasilnya dua. Dan yang mati itu ada di key B, key C sama di key F. Sini sama di sini. Dan di G-nya berubah nih. Jadi dia low aktif. Jadi aktif jadinya ya. Di sini jadi hidup di yang tengah nih. Lalu berikutnya ada tiga. Ini tiga 0011. Jadi 0011 itu adalah binernya desimal 3. Jadi di sini yang berubah itu ada di bagian pergeseran ya. Dari eh, ki C menuju ke ki E. Nah, jadinya 3. Yang mati itu ada di E sama ada di F. Dan yang aktif itu ada di A, B, C, D, sama G. Lalu berikutnya itu, nah, di sini 1010 ini inputnya di luar batas ya kayaknya. Jadinya dia nyalanya nggak sempurna. Kalau itu 10. Karena kan kalau 5 itu kan 0101 kan. Nah, ini 5 nih. Benar. Jadinya dia nggak aktifnya itu agak nggak jelas gitu. Kayak gini nih. Misal, kan ini bentuknya 9 kalau di semua ya. Total itu ada 9 pokoknya. Di bina itu ada 9. Jadi dia kalau lebih dari 9 dia nggak hidup ataupun bentuknya nggak jelas. Oke, berikutnya ada yang keempat. Ini adalah 4. Jadi 0100 itu adalah binernya 4. Desimalnya 4. Jadi yang di sini tuh 4 itu ada di perubahannya di 2, masuknya itu ke 10, 9, sama 13. 100, 1100. Jadinya adalah 4. LED yang mati itu ada di A, berikutnya itu ada di D, sama di E. Nah, di sini 3 yang mati. Berikutnya di 5, itu dia itu masuknya ke 7 sama ke 4. Lalu yang mati itu ada di B sama di E. Gitu. Jadi 2 yang mati. Lalu untuk 6, itu dia itu ada di bagian yang pertama nih, yang atas. Nah, kenapa sih kok yang di atas ini kan harusnya hidup nih, yang di sini. Kalau 6 kan harusnya gini ya. Biasanya kalau di beberapa kayak apa namanya pergantian pemain sepak bola itu biasanya 6 itu hidup di sini aktif dan ternyata tuh ada IC-nya sendiri di sini. Jadi bisa diubah sama IC-nya. Lalu berikutnya itu ada 7. Aduh, nyangkut lagi. Jadi itu eh 7. Sebentar. Nah, 7 itu ada di 01111. Nah, jadi di sini tuh yang berubah itu ada di bagian ini, 4 ini. Jadinya tuh yang mati itu ada di 10, 9, 15, dan 14. Atau di BRB sendiri mati. Jadi menyisakan 3 LED yang A, B, C doang. Tuh. Berikutnya tuh di 8. 8 itu di 1000. Nah, di 8 ini aktif semua nih. Karena dia masuk itu di 6. Jadi dia tuh mempengaruhi si Q-nya. Dia bakal ngasih input low aktif. Di mana dari 1 menjadi 0. Jadinya itu semuanya aktif. Jadinya nih. Jadinya aktif. Nah, berikutnya itu eh, nah di sini misal nih kita masukinnya itu 10 ya. 10 itu kan 1010. Nah, dia bakal kayak gini nih bentuknya. Kan dia nggak nggak deklarasi karena mentok itu di 9. Ya, di 9. Jadi itu kadang tuh nah, duh, nah misalnya nih 1001 ini kan 9.
Dia itu masuk ke 9 nih. Nah, di 9 juga sama kayak 6. Ada di IC tertentu, dia itu bisa aktif di sininya. Cuma di sini nggak aktif karena IC-nya itu nggak bisa masuk ke dalam sini, nggak mengontrol yang di situ. Jadi dia cuma berubah di dua doang. Nah, misalnya kita coba masukin yang lain atau kita hidupin semua, dia nggak bakal aktif karena ini udah melebihi batas atau nggak kedeklarasi. Jadinya eh, dari rangkaian ini tuh kita tuh cuma bisa ngelihat dari 1 sampai 9 doang. Kalau dari 10 dia itu udah gak kebaca lagi karena mentoknya di 9 dan karena ini juga cuma satu bar doang. Jadi nggak mungkin 10 bisa satunya di sebelah sini. Dan untuk di rangkaian pada pada breadboard biasanya di sini ada titik yang dinamakan dot. Nah, terus dari inputnya sendiri itu ya sebenarnya sih kalau di rangkaian di Proteus ini kurang banyak kurangnya lah kayak logikanya tuh kadang nggak kebaca gitu. Ya mungkin segitu aja sih yang bisa saya jelasin Kak. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.